Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir pada pertemuan kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW karena beliau telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama yaitu Alfian dengan NIM dan 0120384. Yang kedua Sunarto dengan NIM dan 0120360. Yang ketiga Wandi dengan NIM dan 0120369. Yang keempat yaitu Zulkifli Ahmad dengan NIM dan 0120356. Yang kelima yaitu Feby Biola dengan NIM dan 0120374. Yang keenam yaitu Nur Fitra dengan NIM dan 0120542. Yang ketujuh Rusmiati Yuni dengan NIM dan 0120017. Yang kedelapan Tanri Denisi dengan NIM dan 0120018. Kami akan mempresentasikan materi mengenai proses pembuatan semen Portland tipe 2. Baik, langsung saja saya Tanri Denisi. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah singkat semen Portland. Nama semen Portland atau Portland Semen pertama kali diperkenalkan oleh Joseph Asdin, tukang batu dari Leeds, Inggris di awal abad ke-19 dengan membakar batu kapur dan tanah liat bubuk menggunakan kompor di dapur rumahnya. Dengan metode ini, beliau meletakkan dasar bagi industri yang secara harfiah memproses pegunungan batu kapur, tanah liat, semen batu, dan bahan-bahan lainnya menjadi bubuk halus yang mampu melewati saringan dengan kerapatan yang mampu menahan air di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Ahmad dengan NIM D01200356. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu semen Portland. Semen Portland adalah kombinasi dari kimia antara kalsium, silika, aluminium, besi yang dikendalikan secara ketat dan sejumlah kecil bahan lain seperti gipsum yang ditambahkan dalam proses penggilingan akhir untuk mengatur waktu pengikatan atau setting time beton. Ada dua proses yang berbeda, yaitu kering dan basah, yang digunakan dalam produksi semen Portland, di mana batu kapur adalah bahan baku utama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Biola dari NIM D01200374 dari Sipil D kelompok 2. Saya akan menjelaskan 5 tipe-tipe Portland, yaitu tipe pertama adalah perkerat hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling klinkir yang dikandungan utama kalsium silikat dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih kristal senyawa kalsium sulfat, yaitu semen Portland. Yang kedua, dari pakai dan keperluan konstruksi umum yang tidak memerlukan persyaratan situs terhadap panas hidraulis yang dikuatkan tekanan awal dan dapat digunakan untuk membangun rumah dan pemukiman. Tipe yang ketiga yaitu dipakai untuk konstruksi membangun dari beton massa tebal yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidraulis sedang, misal bangunan di pinggir laut. Semen Portland yang keempat dipakai untuk konstruksi bangunan yang memerlukan kekuatan tekanan tinggi pada fase pemulaan setelah pengikatan terjadi, misal untuk pembuatan jalan beton. Dan semen Portland yang kelima yaitu dipakai untuk instalasi pengelolaan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, pemukiman, terowongan, dan pembangkit nuklir. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Wandi dengan NIM D01200369. Saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan semen tipe 2. Penambangan dan penyimpanan bahan mentah. Semen Portland memerlukan 4 komponen bahan kimia yang utama untuk mendapatkan komposisi kimia yang sesuai. Bahan tersebut adalah kapur atau batu kapur, silika atau pasir silika, alumina atau tanah liat, dan besi oksida atau biji besi. Gipsum dalam jumlah yang sedikit ditambahkan selama penghalusan untuk memperlambat pengerasan. Penggilingan dan pencampuran bahan mentah.
Semua bahan baku dihancurkan sampai menjadi bubuk halus dan dicampurkan sebelum memasuki proses pembakaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra, NIM D01200542. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan materi kami, yaitu proses pembuatan semen Portland tipe kedua. Proses selanjutnya yaitu homogenisasi dan pencampuran bahan mentah. Homogenisasi adalah proses atau beberapa proses yang digunakan untuk membuat campuran menjadi seragam. Homogenisasi bisa disebut dengan pencampuran beberapa zat yang terkait untuk membentuk suspensi atau emulasi. Kemudian proses selanjutnya yaitu pembakaran. Pembakaran ini yaitu tahap yang paling rumit, di mana terjadi proses konvensi kimiawi sesuai rancangan dan proses fisika untuk mempersiapkan campuran bahan baku membentuk klinker. Proses ini dilakukan di dalam rotary kiln dengan menggunakan bahan bakar fosil yang berupa padat, yaitu batu bara. Cair atau solar atau bahan bakar alternatif, batu bara adalah bahan bakar yang paling umum digunakan karena pertimbangan dari segi biayanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarto, NIM D0120-360. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan pembuatan semen tipe 2, yaitu penggilingan hasil pembakaran. Proses selanjutnya adalah penghalusan klinker dengan tambahan sedikit ginsum, kurang dari 4% untuk semen tipe 1. Tapi karena ini proses pembuatan semen tipe 2 untuk dihasilkan dengan pembahanan bahan aktif posolon atau batu kapur di dalam penghalusan semen. Yang kedua, pendinginan dan pengepakan. Semen akan mengalami reaksi-reaksi. Ini akan sempurnakan setelah 1-2 hari. Kalsium aluminoferit bereaksi secara lambat karena adanya hidrasi bersih oksida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmiati Yuni, NIM D012017. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang skema pembuatan semen. Yang pertama itu memasukkan bahan-bahan semen ke dalam raw mixture mill, merupakan tahap penggilingan pertama. Di tahap ini ditentukan nilai parameternya. Selanjutnya adalah raw mixture silo, merupakan proses pencampuran. Setelah proses pencampuran, semen masuk ke rotating kiln. Ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk material sampai pada suhu tinggi dalam suatu proses berkelanjutan. Selanjutnya, semen masuk ke klinker silo. Tujuannya adalah homogenisasi. Kualitas semen yang disesuaikan pada tipe semen yang ingin dijual sekaligus menjadi tempat penyimpanan semen sebelum di-packing. Tahap terakhir adalah semen mill, merupakan peralatan digunakan untuk menggiling klinker menjadi bubuk abu-abu yang halus yang merupakan semen. Tahap terakhir adalah packing dan semen siap dipasarkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alfian, NIM D01203844. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak industri semen terhadap lingkungan. Yang pertama, pada lahan. Penurunan kualitas dari segi kesuburan tanah akibat penambahan tanah liat. Perubahan ini dari segi waktu akan meluas ke arah menurunnya kapasitas penampungan air yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap kualitas air sungai. Sedangkan dari segi ruang akan mempengaruhi keseimbangan dan keselarasan lingkungan itu sendiri. Yang kedua, air. Kualitas air akan bertambah keruh akibat limbah cair dari pabrik dalam bentuk minyak dan sisa air dari kegiatan penambangan yang menimbulkan lahan kritis
yang mudah terkena erosi. Pada akhirnya akan mengakibatkan pendangkalan dasar sungai yang merujuk pada masalah banjir ketika musim hujan datang. Yang ketiga, udara. Debu yang dihasilkan pada waktu pengadaan bahan baku dan selama proses pembakaran, dan debu yang dihasilkan selama pengangkutan bahan baku ke pabrik dan bahan jadi keluar pabrik, termasuk pengantongannya. Debu yang secara visualis terlihat di kawasan pabrik dalam bentuk kabut dan kupalan. Debu menimbulkan pencemaran udara yang serius sehingga merusak sistem udara di lingkungan itu. Mungkin cuma itu yang bisa sedikit saya sampaikan.